Yo guys, balik lagi di channel gue guys, si Surya guys. Kali ini gue mau bahas film 172 Days 172 Days. Film ini tuh berdasarkan kisah nyata ya guys. Jadi film berdasarkan kisah nyata tapi basicnya dari novel gitu guys. Novelnya itu menceritakan tentang pernikahan Amer Zikra sama Nazira Safa. Nah, kalau belum tahu Amer Zikra itu siapa, itu Amer Zikra itu anaknya Ustadz Arifin Ilham guys. Nah terus dia juga adiknya dari Alvin Faiz yang terkenal juga. Oke, sekarang gue mau bahas filmnya. Ya kemarin gue nonton filmnya, bagus juga sih. Filmnya menceritakan kisah pernikahan Amer Zikra sama Nazira Safa yang umurnya cuman 172 hari. Jadi karena si Amer tuh punya penyakit apa gitu yang kemudian dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Balik lagi nyeritain filmnya. Jadi Amer Zikra sama Nazira Safa itu menikah guys. Nah sebelum menikah itu diceritain di film ini tuh gimana cara dia kenalnya, terus kenalnya di mana gitu kan. Nah ceritanya Zira ya, yang diperankan oleh Yasmin Naper. Ini tuh dia ya tadinya cewek yang nggak pakai jilbab lah, suka dugem gitu kan. Suka dugem terus ya pokoknya hidupnya hancur deh pokoknya suka dunia malam gitu sama temennya Zira siapa ada tapi gue lupa namanya. Nah kemudian Zira itu kemudian pengen tobat gitu karena kehidupannya yang dirasa sama dia tuh cukup menurut dia udah bosen lah pokoknya, ibaratnya dia pengen tobat gitu. Terus dia itu ikut pengajian, diajak temennya pengajian gitu. Nah ikut pengajian, di situ lah pengajiannya di pesantren Az-Zikra itu. Nah lokasi kisah nyatanya Az-Zikra itu ada di Sentul kalau nggak salah. Pesantren Az-Zikra itu di Sentul kalau nggak salah. Gede pokoknya, pesantrennya luas. Gue juga sampai takjub gitu. Ternyata Ustadz Arifin Ilham tuh kaya juga ya, punya tanah segitu luas ya. Nanti gue bahas deh pokoknya kekayaannya Arifin Ilham tuh gede banget pokoknya. Nah, terus dia di pesantren itu dia ketemu sama si Amer Zikra ini yang diperankan sama Brian Domani. Amer Zikra ini kan guru ngajinya lah, ibaratnya ustadznya. Jadi kajian-kajian dia ada di situ gitu kan, di masjid itu, masjid Az-Zikra itu. Nah, Zira naksir gitu kan. Terus tiba-tiba mereka kenalan gitu, nggak tahu pokoknya siapa yang duluin lupa gue. Pokoknya dia ngajak kenalan. Habis gitu mereka berkenalan, tiba-tiba si Amir ya, nggak tahu nyebutnya Amer kali ya. Amer kayak anggur merah. Si Amernya malah pengen taruh sama si Zira ini. Habis itu mereka menikah. Nah, habis nikah ya udah di situ diceritain tuh pokoknya bahagia banget hidupnya. Wah keren deh pokoknya, mewah banget, rumahnya bagus. Pokoknya yang masih merintis kalau nonton film ini tuh bakalan itu udah nyesek, bakalan sedih lah pokoknya. Soalnya ini cerita tentang orang kaya, jadi beda. Kalau yang masih UMR nonton film gini menangis tuh kayak ya meringis lah pokoknya. Soalnya mereka ya udah kaya, soalnya bapaknya kan orang kaya. Si Arifin Ilham tuh
orang kaya kan, punya banyak uang lah pokoknya. Orang mobilnya aja di situ kan Lexus, tumpangannya Lexus RX 300 ya kan. Gila keren, itu mahal, mobil mahal kan. Nggak mungkin kalau naik Avanza ya kan. Di situ aja diceritain Lexus 300, Lexus RX 300 kan, berarti kan ya anak orang kaya lah ibaratnya. Jadi ya gue deh, oh ini ceritain tentang kehidupan yang glamor ibaratnya, mewah banget. Ya gimana enggak, punya pesantren, masjidnya gede kan, punya tanah berhektar-hektar luasnya, ya kaya banget. Atau diceritain di situ kehidupan rumah tangganya si Zira itu. Dia tertekan karena nggak punya, udah lama nikah tapi nggak punya anak gitu. Padahal baru 100 hari ya, belum lah. Ya maksudnya baru setengah tahun ibaratnya kan. Dia ngeliat tespeknya nggak negatif ya kan. Tadinya udah seneng aja. Oh iya, enggak salah. Maksudnya dia pernah punya bayi. Nah, dia udah pernah punya bayi, terus keguguran, sayangnya keguguran. Nah, habis itu dia Ziranya jadi sedih kan. Nah, Ziranya jadi sedih pokoknya deh. Lalu dicoba lagi kan. Terus tespeknya negatif hasilnya. Wah, sedih deh. Akhirnya si Amer Zikrat beliin rumah tiba-tiba, jadi udah punya rumah sendiri, keren banget kan. Gara-gara jualan madu Azikra. Nah itu makanya berdagang lah biar kaya ya kan. Kalau cuman kerja di PT apa di perusahaan ya gimana, UMR lebih dikit ya gimana ya, gak bakal bisa kaya bro. Nah pokoknya nonton film ini bisa bikin apa yang UMR maksudnya orang biasa aja jadi ya ngiri lah pokoknya nyesek lah, beda lah kelasnya, jadi beda kelas orang kaya gitu. Rumahnya mewah, kebunnya luas ya kan, mobilnya mewah, punya masjid, punya yayasan, wah pokoknya keren deh. Nah habis itu ceritanya sedih, endingnya sedih kan, karena Amernya meninggal batuk-batuk di pantai. Jadi ceritanya lagi liburan di pantai, tiba-tiba si Amer meninggal, batuk-batuk, habis itu masuk ICU, habis itu dirawat, habis itu udah meninggal. Terus Ziranya sedih kan, ya udah, akhirnya endingnya gitu. Endingnya dia bikin novel. Nah ya endingnya dia bikin novelnya judulnya 172 hari, atau dalam bahasa Inggris 172 days. Nah dia ceritanya bikin novel itu di Microsoft Word, diliatin di laptopnya, judulnya dulu dibikin. Jadi dia bikin judulnya dulu baru isinya, tapi belum isinya nggak diceritain, belum. Udah habis itu selesai filmnya, udah gitu doang nyeritain film pembuatan novel Zira yang ditinggal sama suaminya si Amer. Nah udah itu cerita filmnya ya, udah cerita. Sekarang gue pengen bahas tentang, ternyata pas gue kepoin ternyata Ustadz Arifin Ilham nih kaya banget nih. Iya, kalau sampai gue ngecek luas tanahnya Azikra. Jadi tuh Azikra itu ada perkampungan ya, jadi pesantren plus komplek perumahan. Bayangin, komplek perumahan Azikra gitu. Jadi ada kampungnya, ada lapangan berkudanya bro, ya Allah. Terus ada ini archery segala, tempat panahan, jadi kayak tempat olahraga panah tuh, memanah tuh, sampai ada gitu. Luas banget, kampung dibeli sama, ibaratnya sama Arifin Ilham. Pantesan Arifin Ilham istrinya 3 ya, banyak juga. Ada gue cek di Google, istrinya 3. Terus banyak berita-berita yang berseliweran juga tentang ya setelah Arifin Ilham meninggal kan, Ustadz Arifin Ilham meninggal, jadi pada rebutan mungkin ya, rebutan warisan ya. Pantesan udah anak-anaknya udah seneng-seneng aja deh, udah nikmatin hartanya bapaknya. Soalnya harta bapaknya gede juga nih ya. Gue sampai kepo luas tanahnya itu, sampai gue Google di Google Maps. Nah, terus
gue cek kan luas tanahnya itu, kalau kasarnya ya, itu luas tanahnya itu bisa sampai 156.000 meter persegi, bayangin. 156.000 meter persegi. Itu kalau misalkan harga tanahnya di Sentul ya, di Sentul Bogor ini, kalau harga tanah di Sentul Bogor 2 juta, tinggal dikaliin aja 156.000 dikali 2 juta, hasilnya 312 miliar, bayangin itu. 312 miliar. Itu kekayaan yang Ustadz Arifin Ilham tuh, baru tanahnya doang, tanah, belum bangunannya. Bangunannya udah, kalau misalkan bangunannya 2 kali harga tanah ya kan, itu tinggal kaliin 2 aja jadi 612 miliar. Gile bener, kaya banget Pak Ustadz Arifin Ilham ya. Pantesan ya anak-anaknya pada ini seneng juga ya, seneng banget jadi anaknya pokoknya. Ya itu beda lah, maksudnya nggak boleh ngiri ya, kita harus beda kasta lah ibaratnya. Ya begitulah kekayaan Ustadz Arifin Ilham menurut gue. Nah dari situ aja udah kaya kan. Nah ini si Nazira bikin novel ya kan, jadi buku dijual. Nah terus gue lihat beritanya juga, perolehan penonton dari filmnya aja, hasilnya film 172 Days ini hasilnya 3 juta penonton, bayangin. Itu bisnis film, bisnis madu, ya ampun. Sampai ceritanya dijual aja sampai ngasilin 3 juta penonton. Itu kalau misalkan keuntungannya satu tiket 15.000 aja ya misalkan ya, 3 juta dikali 15.000 itu udah ngasilin 45M, bayangin. Ya Allah, itu orang kaya tuh ya. Orang kaya ceritanya dijual aja bisa ini ya, bisa ngasilin duit juga gitu. Jadi ya udah, emang harus modal gede juga, harus berani exposure kehidupannya dia juga, harus berani bikin buku gitu. Makanya lu kreatif dikit dong jadi orang. Enggak. Ya maksudnya ya kayak begitu. Jadi gara-gara bukunya aja diangkat jadi film, novel, ya itu berkat keterkenalan dari Ustadz Arifin Ilham juga sih emang. Tapi ya beruntung juga sih Zira ini, Nazira Safa, bisa produce uang 45M gara-gara bikin novel cerita hidupnya dia dari suaminya yang udah meninggal. Ya, itu rezeki ya, makanya ya nggak boleh ngiri sih, harus ya beda, cerita jalan hidupnya beda ya. Jadi nyeritain orang kaya yang produce uang miliaran bro, ya gitulah. Oke guys, kayaknya gitu aja cerita gue kali ini di podcast gue kali ini, menyeritain tentang film 172 Days. Oke guys, gitu aja guys, bye.